Hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 7. Teksnya ayat 1 sampai ayat 24. Saya sudah bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara Yesus tidak percaya kepadanya. Mereka mendesak agar Yesus pergi ke Yerusalem. Tetapi Yesus menolak dengan kata, "Waktuku belum tiba." Paragraf yang kedua, ayat 10 sampai 13. Yesus datang ke Yerusalem diam-diam. Orang-orang bercerita tentang Yesus. Ada yang berkata ia orang baik, tetapi ada pula yang berkata ia menyesatkan orang banyak. Paragraf yang ketiga, ayat 14 sampai 24. Masih waktu pesta, Yesus mengajar di Bait Allah, dan ia berkata, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dan Ia tidak mencari hormat untuk dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutusnya." Kesimpulan hari ini, saudara-saudara Yesus pun tidak dapat mengerti dan percaya kepadanya. Mereka mendesak agar Yesus pergi ke Yerusalem dan menunjukkan tanda-tandanya. Tampaknya untuk mendorong pekerjaan Yesus dan mempaktanya karena saudara-saudaranya tidak percaya Yesus. Jadi Yesus menolak dengan kata, "Waktuku belum tiba." Kemudian Yesus datang ke Yerusalem diam-diam dan mendengar cerita tentang Dia. Ada yang berkata ia orang baik, tetapi ada pula yang berkata ia menyesatkan orang banyak. Masih waktu pesta, Yesus mengajar di Bait Allah. Sekalipun beberapa orang berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Ia berkata, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dan Ia tidak mencari hormat untuk dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutusnya." Kemudian Yesus mengkritik orang-orang yang ingin membunuhnya meskipun dilarang hukum Taurat Musa, namun mereka tidak mengerti. Ajaran tentang Allah. Pertama, ketika saudara-saudara Yesus mendesak agar Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus menolak dengan kata, "Waktuku belum tiba." Ya, ini penting. Yesus seterusnya melakukan dan mengajar dan melayani dan mengorbankan diri sesuai dengan waktunya. Kalau waktunya belum tiba, Dia tidak bergerak. Kedua, Yesus datang ke Yerusalem diam-diam dan mendengar cerita-cerita tentang Ia sendiri. Ketiga, Yesus mengajar di Bait Allah dan Ia berkata, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Dan Ia tidak mencari hormat untuk dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang telah mengutusnya." Pentingnya ini, Yesus pun juga diutus oleh Bapa, dan ajaran Yesus pun juga semuanya oleh Bapa. Keempat, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil." Ajaran bagi kita. Pertama, saudara-saudara Yesus tidak dapat mengerti dan tidak percaya kepadanya. Mereka mendesak agar Yesus pergi ke Yerusalem. Memang maksudnya mereka itu mendesak Yesus Kristus dan Dia gagal atau Dia menyerahkan tentang pelayanan itu. Mereka berpikir tentang ini. Kedua, orang-orang bercerita tentang Yesus. Ada yang berkata ia orang baik, tetapi ada pula yang berkata ia menyesatkan orang banyak. Iya, di dalam pasal 7 terus ada dua bagian, yang menerima Yesus dan menolak Yesus, yang berpikir dengan baik-baik tentang Yesus, yang berpikir yang negatifnya tentang Yesus. Dimanapun ada dua jenisnya ini. Ketiga, orang-orang Yahudi berkata, "Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar?" Ya, maksudnya Yesus Kristus tidak lulus proses atau kursus
untuk mengajar hukum Taurat tentang Allah. Namun, Yesus Kristus tetap mengajarnya baik-baik. Sehingga mereka berpikir begitu. Keempat, ketika Yesus berkata, "Mengapa kamu berusaha membunuh aku?" Orang banyak itu menjawab, "Engkau kelas Kristen. Siapakah yang berusaha membunuh engkau?" Ya, sebenarnya mereka berpikir untuk usaha membunuh Yesus. Namun mereka pura-puranya begitu. Ya, namun Yesus tahu hati mereka, pikiran mereka. Aplikasinya, pertama, sekalipun orang-orang sekitar, teman, dan saudara pun tidak percaya dan tidak menerima, tetaplah memberitakan Injil Yesus. Kedua, sekalipun orang-orang menghina dan melawan Anda, jangan menyesal akan menjadi hamba Tuhan. Dan ingatlah Yesus lebih dianiaya sampai mati. Ketiga, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Itu sangat penting. Sehingga PR praktiknya, saudara, teman, kawan pun tidak mengerti, tetap melayani untuk nama Yesus. Tetap menceritakan, tetap memberitakan Injil. Dan tentang hal apapun menghakimi dengan adil, bukan dengan nampak. Yesus juga memesannya demikian itu. Kita juga harus demikian itu. Semuanya harus membuangnya prasangka dan pandangan tentang nampak tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.